Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Temanya adalah bergerak maju, bukan mundur. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita baca ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, now faith is, iman itu bukan nanti, tapi iman adalah sekarang. Ya, iman adalah bagaimana kita mempraktekannya sekarang ini. Nah, kalau dari definisi bahwa iman adalah sekarang, maka kalau kita lihat banyak dari orang Kristen yang lama, bahkan telah lama mengikuti Tuhan Yesus, bahkan yang lahir dari keluarga Kristen, tapi seringkali tidak mengalami namanya janji-janji Tuhan itu. Kehidupan yang mereka alami tidak memperlihatkan bahwa hidup mereka disertai oleh Tuhan. Benar ya? Bahkan tidak jarang bahwa kondisi-kondisi yang nyata itu lebih mendominasi kehidupan mereka, sehingga mata iman mereka seperti tertutup. Mereka tidak punya kekuatan ketika ada masalah datang, mereka selalu terpaku dengan hal-hal yang nyata. Kekayaan, jabatan, kedudukan, nama baik. Mereka lebih fokus kepada itu, sehingga mata iman mereka tertutup. Dan Alkitab berkata iman kita kepada Tuhan seharusnya tidak tergantung kepada situasi dan kondisi sekitar. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu tulis di kolom komentar, iman kita seharusnya tidak bergantung kepada situasi dan kondisi sekitar. Memang gak mudah Bapak Ibu. Tapi saat itulah kita mulai mempraktekkan iman kita. Saat itulah mata Tuhan itu tertuju kepada hati kita. Melihat apakah kita percaya atau tidak, tergantung situasi, kondisi atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu tetap percaya, maka kita menjadi orang yang beriman. Kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ukuran-ukuran ini satu waktu nanti, saya percaya mungkin di hadapan Tuhan akan ditunjukkan ketika kita ada di tengah-tengah situasi-situasi sulit, ketika orang berkata tidak mungkin ada jalan keluar, tidak mungkin ada pengharapan, tapi justru kita tetap percaya. Contoh adalah ketika Abraham, dia sudah semakin tua, umurnya sudah 90 tahun, dan Sarah sudah umur 67 tahun, dia umur 76 tahun. Sarah berkata bahwa aku sudah mati haid dan tuanku sudah mati pucuk. Mati pucuk itu terjemahan Inggrisnya sudah impoten. Dan tidak ada harapan, tapi karena Tuhan yang ngomong, maka Abraham percaya. Dia punya anak ketika dia umur 100 tahun, dan Sarah umur 90 tahun. Wow, iman itu sanggup melakukan perkara-perkara hebat secara fisik. Sarah tahu dia udah mati haid, nggak mungkin. Dan suaminya sudah impoten. Tapi karena iman itu, maka iman merestorasi. Iman itu merenovasi, bahkan merevolusi kehidupan Abraham dan Sarah. Dan hal ini dapat terjadi karena sebenarnya kita tidak menggunakan iman. Mereka terjadi bagi Abraham dan Sarah karena mereka menggunakan iman dengan benar. Kalau kita belum lihat terobosan terjadi dalam hidup kita karena kita tidak menggunakan iman kita dengan benar. Nah, prinsip benar mengenai iman ialah iman itu bukan bergerak mundur. Sekali lagi ya, prinsip mengenai iman yang benar itu adalah iman itu tidak mengenali yang namanya mundur. Prinsip benar mengenai iman ialah iman bukanlah bergerak mundur. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Prinsip benar mengenai iman ialah iman bukanlah bergerak mundur, melainkan bergerak maju. Berarti kalau hari ini ada masalah, bukan mundur 1 tahun yang lalu, tapi harus maju lebih daripada hari kemarin. Karena prinsip mengenai iman itu bukanlah bergerak mundur, tapi bergerak maju. Iman tidak tergantung kepada apa yang ada di sekeliling kita. Karena iman itu asalnya adalah dari firman Allah.
Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari Ibrani 12 ayat 1 kita lihat, iman itu mengerjakan hal-hal mustahil menjadi hal-hal yang benar. Benar bukan cuma benar, tapi benar-benar nyata dalam kehidupan orang yang takut akan Dia. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan kudus, hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Logikanya adalah kalau kita belajar dalam kitab Keluaran, bahkan kitab Bilangan, Imamat, itu setiap binatang korban yang datang dipersembahkan oleh imam, itu harus disembelih lebih dulu. Binatang itu harus mati lebih dulu. Baru dia menjadi korban yang hidup setelah diperiksa oleh para imam. Bahwa dia tidak cacat, bahwa dia tidak buta matanya, dia tidak bungkuk kakinya, bahwa dia adalah binatang yang benar-benar sempurna, baru dipersembahkan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat orang-orang Ibrani bahwa dikatakan begini, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya percaya bahwa ini tindakan iman. Ini merupakan langkah-langkah iman bahwa kita harus bergerak maju. Kita tidak boleh terpaku dengan hari kemarin, tapi kita harus melangkah maju kepada masa depan yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Mujizat itu terjadi karena adanya iman. Benar Bapak Ibu ya? Jadi perbuatan mujizat Tuhan Yesus di dunia ini bisa saja terjadi. Hal ini bisa terjadi tidak hanya karena kuasa dan anugerah yang dimilikinya, ya, melainkan orang yang dilayani, yang didoakan Tuhan Yesus itu juga memiliki iman. Makanya beberapa kali ketika Yesus datang dan Yesus lihat ada iman padanya, maka Tuhan tanya, mau apa engkau daripadaku? Maka hal ajaib terjadi dalam kehidupannya. Ketika dia katakan, aku mau sembuh, Tuhan berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus tidak tumpangin tangan ke atas dia. Yesus tidak usir roh sakit penyakit di atas dia. Tapi karena orang itu punya iman, maka dia sembuh. Iman itu selalu membawa kita melangkah lebih baik ke depan. Kita tidak dapat melihat atau mendengar hal ajaib apabila iman itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak punya iman, maka kita nggak akan pernah lihat mujizat terjadi. Kalau kita nggak punya iman, maka kita nggak akan melihat hal-hal luar biasa terjadi dalam kita. Haleluya. Kalau kita perhatikan, dari ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa iman itu bergerak maju, bukan mundur. Pertanyaan saudara, bagaimana itu Pak Gembala? Bagaimana itu Pak Pendeta? Bagaimana agar kita memiliki iman yang bergerak maju? Saya percaya bahwa iman yang bergerak maju artinya iman membawa kita menggenapi apa yang difirmankannya. Artinya ketika Bapak Ibu dengarkan firman, maka Bapak Ibu harus mendengarnya dengan baik, kemudian melakukan firman itu. Karena iman itu kan iman yang bergerak maju, artinya iman membawa kita menggenapi apa yang difirmankannya. Iman selalu berkorelasi dengan hasil yang akan saudara dan saya dapatkan dari Tuhan. Wow. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu dan saya alami. Ada beberapa langkah sih, kita bisa lihat. Ada langkah-langkah yang harus diambil untuk kita melihat iman kita dapat memberikan hasil yang diinginkan. Berapa banyak yang mau supaya iman saudara dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang pertama, kita harus melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Setiap saat ketika kita baca firman, mendengar firman, dengarkan khotbah hamba Tuhan, maka Bapak Ibu harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Haleluya. Ini merupakan poin yang sangat penting yang selalu Tuhan Yesus tekankan kepada murid-muridnya ketika dia masih di bumi. Ketika kalau Bapak Ibu perhatikan Matius pasal 12 ayat 50, firman Tuhan berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Perhatikan, kata kuncinya adalah sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Kehendak Bapa di sorga adalah firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ayahku, dialah ibuku.
Dan ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu menyayangi orang-orang yang takut dan taat kepadanya. Ketika Bapak Ibu dan saya dengar firman, kemudian kita segera menghidupinya, dan itu adalah syarat mutlak untuk Bapak Ibu dan saya bergerak maju ke depan. Jadi langkah pertama adalah Bapak Ibu dan saya bukan cuma dengar, tapi harus melakukan firman Tuhan. Langkah yang berikut adalah melepaskan diri kita dengan penuh kesadaran terhadap apa yang sudah Anda dengar. Jadi iman itu selalu berkaitan dengan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pada saat kita mendengarnya, yang Tuhan mau adalah Dia ingin kita percaya akan apa yang difirmankannya. Jadi bukan cuma hanya mendengar dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi Tuhan mau itu tinggal dalam hati kita. Kita mempercayainya. Setiap kali Anda percaya firman, maka firman berikan kepada kita kekuatan, kesembuhan, pemulihan, mujizat, hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, tidak bisa jadi bisa. Firman akan melaksanakan itu karena firman Allah itu berkuasa. Ya. Menurut Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Artinya bahwa firman Allah punya otoritas. Firman Allah berkuasa. Karena firman Allah, Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau firman itu adalah Allah, dan firman itu tidak pernah gagal, ya kenapa kita ragu? Harusnya tidak boleh ada keraguan pada kita. Tidak boleh ada keraguan dalam diri kita. Yang harus ada pada kita adalah kita harus menyimpan firman dalam hati kita setiap waktu. Uang bisa saja meninggalkan kita. Kita bisa saja tidak punya uang. Kita bisa saja tidak punya jabatan. Nama baik kita bisa saja tercemar. Ya, nama baik kita bisa saja tercemar. Tapi saya percaya bahwa ketika kita menyimpan firman dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan memperbaiki yang rusak, akan memberikan kekuatan kepada kita, dan mendorong kita semakin maju ke depan. Amin. Amin. Jadi bukan cuma pendengar, tapi kita mau menyimpan firman dari dalam hati kita. Jadi yang tadi langkah pertama adalah melakukan, yang kedua menyimpan dalam hati kita. Bapak Ibu kalau dengarkan sebuah khotbah, baca Alkitab, jangan cepat lalu. Berharap bahwa hari itu Anda dapat terima dan simpan dalam hati saudara. Yang ketiga adalah, langkah untuk terus bergerak maju adalah kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu berkomitmen kepada apapun yang telah Dia firmankan. Jadi Tuhan itu punya komitmen kepada setiap firman yang Dia firmankan. Tuhan kan berfirman pakai manusia. Hari ini dari mulut saya keluar firman, bisa saja melalui anak saudara, bisa saja melalui suamimu, bisa saja melalui istrimu. Setiap kali kita dengar firman, maka kita harus komitmen, kita harus fokus, kita harus perhatian penuh. Karena banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Dan Dia selalu menepati janji yang telah diucapkannya. Setiap firman yang keluar dari mulutnya pasti akan ditepati. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, kemukakan alasan-alasan kita dalam doa misalnya. Dan alasan-alasan misalnya bukan alasan-alasan biasa, namun alasan-alasan yang kuat, yang telah kita temukan dalam firman-Nya, maka itu akan menjamin kemenangan. Itu artinya doa proklamasi atau doa deklarasi. Ya. Kita ada di dalam satu sebuah, ketika kita datang doa itu seperti kita ada dalam sebuah sidang musyawarahnya Tuhan. Lalu kita datang dan kita kembali mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kita kembali mendengungkan ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita temukan, yang jadi rema dalam hidup kita. Maka itu akan menjamin kemenangan. Maka untungnya tuh lebih banyak, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan saya simpan firman, kemudian memproklamirkan firman itu kembali, itu namanya hagah ya. Hagah itu merenungkan firman. Dan ketika kita menaikkan doa yang lahir dari iman, maka Tuhan akan melangkah masuk, intervensi hidup saudara dan saya. Dan kita akan melihat bahwa peperangan, masalah, persoalan, itu bukan lagi bagian
milik kita, itu adalah milik Tuhan, peperangan itu milik Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa hidup rohani kita, hidup dalam keluarga kita, pelayanan kita akan dibawa bergerak maju, pekerjaan kita dibawa bergerak maju. Paling tidak saudara dan saya akan mengenal Tuhan lebih dekat dalam situasi-situasi. Nah, setelah kita mengingatkan Tuhan, karena ia selalu setia dan ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri, maka ada firman Tuhan berkata, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dibebaskan, engkau sudah dilepaskan. Artinya bahwa ketika saudara dan saya melangkah maju, maka percaya kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan. Dia Allah yang setia, dia Allah yang sanggup menolong kita. Langkah yang berikut adalah begini, setelah kita dibenarkan, kini kita dapat melakukan apa yang kita kehendaki dengan situasi tersebut. Karena Tuhan selalu mengenapi firman-Nya kan. Markus pasal 11 ayat 23 berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Wow. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ada sebuah kuasa demonstrasi daripada firman ketika kita melakukan apa yang kita kehendaki dalam situasi tersebut. Bapak Ibu sedang ada dalam masalah dan Bapak Ibu katakan, aku katakan masalah ini pergi tinggalkan saya, aku katakan persoalan ini pergi tinggalkan saya, aku katakan bahwa sakit penyakit ini sembuh. Bapak Ibu bisa pakai ayat ini ya. Setelah kita, tapi syaratnya tadi poin 1, 2, dan 3 dulu harus Bapak Ibu lakukan. Karena ini setelah kita dibenarkan, maka kita dapat melakukan apa yang kita kehendaki sesuai dengan situasi tersebut. Markus 11 ayat 23 ini adalah dikatakan bahwa gunung ini dipindahkan karena iman. Menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut lagi dengan gunung yang sedang di depan kita, persoalan yang menghalangi langkah kita. Kita tidak perlu takut dengan ujian, masalah yang sedang kita hadapi. Kalau saat ini, kita mendeklarasikan dengan penuh keberanian kepada gunung masalah, menyingkirlah. Maka Tuhan akan menyingkirkan itu. Misalnya kita katakan, menyingkirlah sekarang, bukan besok. Itu kan perkataan-perkataan iman. Aku katakan, aku sudah sembuh sekarang. Mulai bangkit dari tempat duduk, mulai bangkit dari tempat tidur. Hari ini Tuhan akan pulihkan aku. Tuhan akan bawa aku melangkah lebih maju. Bisnisku akan diberkati. Mulailah bekerja dengan rajin. Mulailah ngatur keuangan misalnya dengan baik. Nah, setelah berkata kepada gunung, yaitu bicara tentang persoalan, masalah, tantangan, maka Alkitab berkata bahwa gunung itu harus tersingkir ketika kita berkata kepadanya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan bahwa gunung tersebut telah disingkirkan. Firman Allah berkata ketika kamu datang berdoa, percayalah kalau kamu sudah menerimanya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya datang dengan iman, melangkah maju, artinya tidak takut dengan masalah yang menghalangi langkah saudara, tidak takut dengan persoalan yang sedang kita alami, tapi kita percaya bahwa Tuhan mendampingi kita melewati masa-masa ini. Jangan mundur, jangan menggerutu, jangan menyalahkan keadaan. Bersyukurlah di tengah-tengah situasi itu. Dan percayalah kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang melangkah maju itu tidak akan pernah lihat ke belakang. Orang yang melangkah maju itu tahu bahwa masa depan yang ada di depan dia begitu gemilang. Masa depan yang Tuhan sediakan kepada dia itu sungguh pasti. Dan Tuhan ada di sana menunggu dia. Langkah yang berikut adalah, ini adalah tahap di mana kita mendemonstrasikan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu lagi frustrasi atau mengalami misalnya sakit penyakit. Kita tidak perlu lagi frustrasi ketika kita adalah masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan. Sampai membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita marah, jengkel. Tapi ini waktunya untuk kita mulai mendemonstrasikan kemenangan. Jadi segala larangan terhadap, misalnya Alkitab katakan, jenis-jenis makanan tertentu yang selama ini diberikan kepada, misalnya kepada
segala larangan sama ini diberikan kepada yang dilarang untuk kita makan, Alkitab katakan mulailah makan, mendemonstrasikan kemenangan. Tuhan tunjukkan sebuah kain putih yang turun depan Petrus. Dan itu binatang-binatang yang tidak boleh Petrus makan. Dan Petrus berkata, aku tidak dapat memakannya karena firman Tuhan berkata, sembelilah ini dan makanlah. Petrus berkata, aku tidak dapat memakannya. Karena itu binatang-binatang najis. Tapi karena Tuhan bilang makan, dia makan. Ternyata setelah itu Tuhan sedang bicara kepada Petrus secara profetik. Setelah itu dia dipanggil dan dia melayani jemaat Tuhan yang bukan dari bangsa Yahudi. Dan ketika dia datang, dia sedang bicara kepada mereka, tiba-tiba mereka dipenuhi Roh Kudus. Maka dia mendemonstrasikan kuasa, mendemonstrasikan kemenangan. Saudara dan saya akan lihat bahwa di tahap ini, ketika kita melangkah maju, maka kita akan penuh dengan mujizat. Karena di langkah ini, yang kita lakukan adalah bertindak sebagai seorang pemenang. Kita bukan orang yang kalah, tapi kita adalah orang yang lebih daripada masih ada di atas hidup kita. Jangan bersikap seperti kita masih ada dalam hukuman, dalam jeratan tipu daya setan. Tapi bersikaplah sebagai seorang pemenang. Bersikaplah bahwa saudara dan saya sudah ada di level yang berbeda. Karena perbuatan yang kita lakukan haruslah sesuai dengan apa yang kita percayai. Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu lakukan sesuatu dengan iman. Percaya bahwa kalau itu sesuai dengan firman, maka percaya bahwa kemenangan ada di pihak kita. Itu namanya mendemonstrasikan kemenangan. Dan perbuatan itu kan diuji oleh Tuhan. Dan jika ditemukan adanya kekurangan, maka tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau Bapak Ibu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, firman Tuhan itu kan di atas segala-galanya, firman Tuhan itu kan berkuasa. Jadi orang yang percaya firman, maka saya percaya dia tidak akan kalah. Dia mengalami penundaannya. Saya katakan bahwa bukan berarti dia tidak akan mengalami pergumulan, akan mengalami pergumulan, tapi dia akan menang di atas pergumulan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu punya standar lebih tinggi dari masalah. Jadi ketika masalah datang, Bapak Ibu nggak boleh selevel dengan masalah. Tidak boleh berpikir selevel dengan masalah. Kita harus naik lebih tinggi di atas masalah dalam doa pujian penyembahan, baca firman, lakukan firman, mendemonstrasikan iman kita. Itu langkah bahwa Bapak Ibu selangkah lebih maju. Bahwa kita naik dan bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Dan langkah berikutnya kita belajar bahwa mari wujudkan kemenangan kita, kelepasan kita, kesembuhan kita dengan mendeklarasikannya secara lantang. Contoh, Bapak Ibu harus bersaksi kalau Bapak Ibu sembuh. Bapak Ibu harus cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum tahu siapa Yesus. Bapak Ibu harus tahu dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar akan Injil. Bapak Ibu harus bangun kehidupan keluargamu, ada doa dalam rumah, ada mesbah keluarga, ada mesbah pribadi. Jangan malu mengatakan, jangan malu untuk bersaksi tentang nama Yesus. Karena ketika kita malu, maka satu waktu nanti Tuhan akan menolak kita. Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku malu, aku akan menolak dia di hadapan malaikatku di sorga. Tapi ketika kita berani menyatakan kemenangan, mendeklarasikan kemenangan itu secara lantang. Lantang itu artinya Bapak Ibu tidak menutup mulut, tapi berani bersaksi tentang nama Yesus. Maka saya percaya bahwa kita akan menerima hasil yang luar biasa. Kita akan melihat terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita mendeklarasi semacam itu, seperti Daud menghadapi Goliat. Goliat belum dia penggal kepalanya. Tapi Daud berkata dalam 1 Samuel pasal 17, hari ini aku akan memenggal kepalamu supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel memiliki Allah. Dia ngomong dan seluruh bangsa Filistin mendengar. Apa Goliat sudah mati? Belum. Daud orang yang cuma kecil, yang kemerah-merahan. Tapi dia mendeklarasikan penyertaan Tuhan, firman Allah dengan lantang, dengan berani. Dia tidak takut dengan Goliat yang tinggi besar, 3 meter 15 senti. Dia tidak takut.
Tapi dia percaya kepada Tuhan yang menyertai dia. Seperti Tuhan menyertai dia menghadapi beruang, menghadapi serigala, ketika dia menjaga kambing domba ayahnya, dan membunuh mereka ketika mereka mengganggu dombanya. Dia berkata bahwa orang Filistin ini menjadi salah satu daripada serigala yang aku bunuh, atau singa yang aku bunuh. Intinya adalah harus mengatakan firman Tuhan dengan jelas, agar Tuhan dapat mendengarnya. Dan bila firman Tuhan itu didengarnya, maka ia akan melakukannya. Jadi ketika Bapak Ibu adalah masalah, firman mana yang Bapak Ibu hafal, firman mana yang Bapak Ibu simpan dalam hati, perkatakan dengan lantang. Dan Daud mengatakan itu. Daud berkata begini, aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel yang hidup. Itu kan seperti Immanuel, Allah menyertai. Goliat menghadapinya dengan seluruh perlengkapan atribut prajurit pengalaman perangnya dia. Daud menghadapinya dengan baju gembala, dengan katapel, dengan batu yang ada di umpannya, pengalaman dia mengembalakan domba-domba ayahnya. Tapi dia berhadapan menghadapi Goliat dengan nama lepaskan, tapi dipenyetin satu sorga. Jadi Goliat itu jadi Goliat penyet, saudara. Ya, ketika Anda dengan lantang bersaksi, memberitakan firman Tuhan, masalah itu jadi penyet. Masalah itu jadi kecil, yang tadinya besar tiba-tiba kalah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan langkah yang terakhir itu adalah jangan berhenti. Jangan berhenti, teruslah maju. Jangan berhenti. Langkah terakhir ini menuntut saudara dan saya untuk menolak, untuk menyerah. Tulis di kolom komentar, saya menolak untuk menyerah. Kalau ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, jangan berhenti, jangan menyerah. Beberapa orang berkata, saya misalnya mau pisah dengan suami saya, mau cerai dengan suami saya. Jangan menyerah, bangkit dan bertahanlah. Beberapa berkata, saya tidak mau lagi kerja, saya tidak mau lagi untuk berusaha, saya tidak mau lagi untuk membangun hubungan dengan orang itu. Menolak, jangan. Ibu harus menolak untuk menyerah. Coba lagi, sampai betul-betul jadi selama orang itu mau. Mulailah melakukan hal-hal yang tidak dapat saudara dan saya lakukan sebelumnya. Sampai hasilnya menjadi nyata bagi semua orang. Amin. Jangan berhenti mengatakannya. Jangan berhenti melakukannya. Terus lakukan. Terus katakan. Dan terus bertindak. Orang yang terus melakukan, terus lakukan, terus katakan, terus bertindak, dia akan menjadi seorang pemenang yang akan terus melangkah maju. Mengapa? Karena ketika saudara dan saya berhenti beriman, maka perkenanan Tuhan menjauh dalam kehidupan kita. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu, ketika saya berhenti beriman, maka perkenanan Tuhan menjauh dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai berhenti percaya, berhenti beriman. Karena ketika kita berhenti beriman, maka perkenanan Tuhan menjauh dari kita. Ibrani 10 ayat 38 berkata begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jelas tuh. Jelas. Jadi perkenanan Tuhan itu hanya terikat dengan iman saudara. Ibrani 10 ayat 38, tolong ditunjukkan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayatnya salah ini. Ibrani 10 ayat 38. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, wow. Tadi saya katakan bahwa karena ketika kita berhenti beriman, maka perkenanan Tuhan menjauh dalam kehidupan kita. Tapi sebabnya kita tetap menyertai kita. Jadi, saudara dan saya tidak diizinkan untuk berhenti. Katakan Bapak Ibu, katakan, saya tidak diizinkan untuk berhenti. Saya tidak diizinkan untuk menyerah. Saudara dan saya tidak diizinkan untuk mundur. Tapi Anda diizinkan untuk maju terus.
Anda tidak bisa mengawalinya dengan iman dan mengakhirinya dengan ketidakpercayaan. Anda tidak bisa memulai dari daging dan mengakhiri dengan daging. Anda juga tidak bisa memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Anda tidak bisa juga memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging, tapi Anda harus memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh, atau memulai dengan daging, mengakhiri dengan roh. Kita harus selangkah lebih maju. Kalau kemarin saya kalah, hari ini saya jadi pemenang. Kalau hari ini saya pemenang, besok lebih daripada pemenang. Kalau hari ini saya ada di level 3, besok saya harus naik ke level yang lebih tinggi. Saya tidak boleh turun ke level yang lebih rendah. Saya harus terus naik. Dan saya tidak izinkan untuk mundur. Saya harus terus maju. Dan saya percaya bahwa Tuhan menginginkan iman saudara dan saya bergerak maju dan bukan mundur. Itu keinginan hati Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Gunung bicara tentang masalah, gunung bicara tentang kondisi, gunung bicara tentang situasi di depan. Itulah bukanlah persoalan kita. Beriman saja bahwa Tuhan pasti tolong kita. Lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah hal-hal yang biasa. Bagian kita adalah hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita kerjakan. Lakukan. Tapi hal-hal yang Bapak Ibu dan saya belum lihat itu bagiannya Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan dan Bapak Ibu dan saya punya iman. Iman itu menjadi sebuah jembatan saluran untuk kuasa Allah yang tidak bisa Anda lihat dengan mata bekerja dan mengintervensi hal-hal yang bisa Anda lihat dengan mata. Maka kita akan dilemparkan kepada pintu gerbang kesuksesan, pintu gerbang kemenangan. Kita akan dibawa semakin dekat. Karena Tuhan menyertai kita. Saya percaya bahwa hari ini kita tidak mundur, tapi kita bergerak maju dan bukan mundur. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan mari siapkan hati kita, kita akan menabur. Saya minta Ibu Eke berdoa buat kita. Ya, kita siapkan hati kita untuk menabur. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih firman yang pagi hari ini kami dengar. Kami tahu bahwa kami harus melangkah maju bukan mundur. Karena itu yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pak Luther Tuhan, untuk lebih tajam lagi apa yang Tuhan inginkan. Untuk kami semua di CKF menjadi orang-orang yang berhasil, maju, sehat, kuat. Dan kami percaya pagi hari kami diberi kesempatan untuk menabur untuk CKF, pekerjaan yang sudah Tuhan berikan sebagai jemaat di CKF. Sehingga apa yang kami tabur pagi hari ini adalah taburan yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu dari hati kami yang paling bersih. Terima kasih Bapak di surga buat berkat-Mu, berkati tangan-tangan yang akan memberi. Dan kami percaya kami pagi hari ini memberi dengan sukacita karena kami sudah menerima mujizat pagi yang datang daripada-Mu, yaitu kekuatan yang baru untuk melihat maju ke depan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih buat berkat-Mu, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami berikan ini benar-benar hanya berasal daripada-Mu, sehingga menjadi berkat untuk pelayanan daripada CKF. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Haleluya.